Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Bilkis Mustika RO dengan NIM 24040102023. Di sini saya akan mempresentasikan laporan perencanaan rancangan platform multimedia nasional Indomedia Nusantara sebagai salah satu syarat ulangan akhir semester dari mata kuliah Sistem Multimedia yang diampu oleh Ibu Ratih Titik Komalasari, ST, MM, MMSI. Baik, latar belakangnya adalah perkembangan teknologi informasi telah mendorong penggunaan media digital sebagai salah satu sarana dalam penyampaian informasi dan pembelajaran. Materi tidak lagi disampaikan hanya melalui teks, tetapi juga melalui berbagai bentuk multimedia, seperti video, audio, gambar, siaran langsung, dan lain sebagainya. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan terhadap suatu platform untuk mengelola hal tersebut. Berdasar kebutuhan itu, dirancang sebuah konsep platform multimedia nasional bernama Edumedia Nusantara yang menyediakan beberapa layanan multimedia seperti live streaming, video on demand, podcast, digital library, dan juga virtual tour. Dan juga untuk artificial intelligence. Selain menyediakan hal-hal tersebut, tujuannya adalah untuk merancang sebuah platform multimedia yang dapat mengintegrasikan berbagai layanan, lalu juga dapat dicapai minimal 100.000 pengguna secara bersamaan, dan juga tujuannya untuk menentukan komponen infrastruktur dan teknologi yang sesuai untuk mendukung pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan, serta distribusi konten multimedia tersebut. Nah, di sini terdapat beberapa kebutuhan pengguna. Yang pertama adalah pelajar atau siswa. Kebutuhan utamanya dia adalah mengakses materi pembelajaran. Fitur yang digunakan adalah video, subtitle, dan juga rekomendasi. Dampak terhadap sistem itu adalah beban akses tinggi. Analisisnya membutuhkan akses cepat dan mudah. Lalu implikasi sistemnya adalah CDN dan juga service. Ini secara ringkasnya, untuk secara jelasnya sudah tertuang dalam laporan. Lalu untuk mahasiswa itu adalah materi kuliah seperti video podcast, digital library, dan lain-lainnya secara beragam. Sebenarnya siswa dan mahasiswa ini memerlukan hal yang sama seperti itu. Lalu dosen atau guru ini adalah untuk mengelola materi, yang dimana upload atau live streaming. Untuk dampaknya adalah beban server dan juga storage. Analisisnya membutuhkan pengelolaan konten. Nah, implikasi sistemnya adalah media server dan juga storage. Lalu ada administrator. Kebutuhan utamanya adalah untuk mengelola sistem. Fitur yang digunakannya adalah user, konten, dan juga monitoring. Dampaknya adalah beban pengelolaan sistem. Sehingga analisisnya adalah membutuhkan kontrol dan pemantauan. Untuk implikasi sistemnya adalah database dan juga monitoring. Nah, di sini ada kebutuhan fungsional dan juga non-fungsional. Kebutuhan fungsionalnya adalah sistem dapat melakukan registrasi dan autentifikasi pengguna. Lalu mengelola hak akses berdasarkan peran pengguna, menyediakan live streaming, menyediakan video on demand, menyediakan podcast, digital library, virtual tour, dan melakukan upload dan pengelolaan konten. Dapat juga menyediakan subtitle atau caption, memberikan rekomendasi konten, menyediakan statistik pengguna konten, melakukan monitoring infrastruktur, melakukan modernisasi konten, menyimpan konten dan metadata, serta mendistribusikan konten kepada pengguna. Nah, di sini ada kebutuhan non-fungsional, yaitu adalah scalability. Sistem dirancang khusus minimal 100.000 pengguna bersamaan. Lalu ada availability, layanan dirancang agar tetap tersedia ketika terjadi peningkatan beban. Ada performance, diakses dengan waktu respon dan buffering yang rendah. Ada reliability, memiliki mekanisme monitoring dan pengelolaan kegagalan. Ada security, pengguna dan konten dilindungi melalui autentifikasi, otorisasi, dan juga pengamanan komunikasi. Lalu ada accessibility, ini adalah konten multimedia mendukung subtitle untuk meningkatkan accessibility. Lalu ada storage untuk penyimpanan. Lalu ada maintainability, itu adalah sistem dibuat untuk modular agar dapat dikembangkan dan dipelihara. Lalu ada monitoring, itu adalah infrastruktur dan layanan multimedia dapat dipantau secara berkala. Baik, di sini terdapat perancangan arsitektur sistem multimedia, di mana di sini terdapat user atau klien itu adalah merupakan mobile apps atau web client. Sebenarnya dapat dijelaskan bahwa
Untuk klien ini merupakan salah satu perangkat. Lalu ada load balancer yang merupakan komponen yang berfungsi untuk mendistribusikan permintaan dari klien ke beberapa application server. Lalu aplikasi server ini komponen yang bertanggung jawab dalam menjalankan logika utama aplikasi. Ada media server digunakan untuk menangani pengelolaan dan penyajian konten multimedia seperti video dan juga audio. Lalu ada media server ini digunakan untuk menangani pengelolaan dan penyajian konten multimedia. Betul. Lalu ada database. Database merupakan komponen yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data terstruktur yang dibutuhkan oleh sistem. Lalu object storage ini digunakan sebagai media penyimpanan untuk data berukuran besar atau data berbentuk file. Lalu eh, ada CDN atau Content Delivery Network. Ini komponen yang digunakan untuk mempercepat distribusi konten kepada pengguna. Lalu ada AI service, ini komponen yang menyediakan fungsi kecerdasan buatan yang dibuat oleh sistem. Untuk kali ini kita menggunakan dua tipe AI, yaitu untuk memberikan automatic subtitle dan juga untuk recommendation. Lalu ada monitoring, ini memantau kinerja dan kondisi sistem seperti penggunaan CPU, memori, jaringan, dan lain sebagainya. Nah, lalu di sini ada alur data sistem. Alur data ini dimulai ketika user mengakseskan sistem melalui klien. Permintaan diteruskan ke load balancer dan application server untuk diproses. Data atau media kemudian diambil dari media server atau storage dan didistribusikan melalui CDN kepada user. Jika diperlukan, application server juga berkomunikasi dengan AI service untuk melakukan pemrosesan data. Nah, lalu di sini ada kompresi multimedia, di mana videonya menggunakan kodek atau format Horst 264 atau AVC. Alasannya karena kompatibilitasnya tuh luas. Lalu video uh, live streamingnya itu uh, Word 265 atau HEVC. Ukuran filenya lebih kecil. Lalu audionya AAC, kualitas baik dan umum digunakan. Podcast AAC atau Opus karena efisien untuk audio dan gambar itu WebP, ukuran file lebih kecil dan juga subtitle menggunakan WebVTT sesuai untuk streaming. Gitu. Lalu di sini ada Quality of Service atau QoS dan juga protokol. QoS sendiri ini untuk menjaga kualitas dan kestabilan pengirim data multimedia pada sistem Edumedia Nusantara. Protokol yang digunakan itu disesuaikan dengan layanan yang diberikan. Di sini ada RTP atau UDP digunakan untuk layanan live streaming. Untuk alurnya adalah kamera, encoder, RTP atau UDP, media server, CDN, dan juga user. Yang kedua adalah RTCP, digunakan untuk memantau kualitas komunikasi RTP seperti paket loss, jitter, dan kondisi jaringan. Lalu ada TCP, digunakan untuk layanan yang membutuhkan kendali data seperti login, minta data, API, dan pembunuhan file. Lalu ada HTTP, ini digunakan untuk HLS, dash untuk layanan video on demand dan adaptive streaming. Seperti eh, didistribusikan melalui CDN. Untuk alurnya adalah video, HLS atau CDN, dan user. Nah, di sini ada multimedia system. Distribute multimedia system ini dibuat agar apa namanya tidak di dalam satu server pusat seperti itu. Arsitekturnya ini menggunakan beberapa region server yang terhubung dengan cloud dan CDN. Konten kemudian didistribusikan melalui edge server yang lebih dekat dengan pengguna. Tujuan penerapan ini adalah untuk mengurangi latensi dan pengiriman konten, mengurangi beban pada server, dan juga meningkatkan ketersediaan layanan dan penanganan jumlah yang besar. Itu. Lalu di sini ada pipeline multimedianya. Yang pertama itu adalah kamera atau mikrofon itu untuk menghasilkan video dan audio. Lalu kita mengcapture untuk mengambil data. Lalu kita ada encoding, mengubah dan mengompres media. Lalu ada transcoding, menyediakan kualitas atau resolusi media. Lalu ada media server untuk mengolah dan menyediakan media untuk proses streaming. Ada storage untuk menyimpan yang telah diproses. Lalu ada VDM mendistribusikan media dari server terdekat dengan pengguna untuk mengurangi latensi, dan juga ada user untuk mengakses atau menonton media melalui perangkat pengguna. Nah, di sini ada pipeline saat live streaming dan juga video sudah direkam.
seperti itu. Live streamingnya adalah kamera atau mikrofon, capture, encoding, media server, CDN, dan juga user. Secara menyeluruhnya itu sama seperti yang sebelumnya telah dijelaskan. Lalu untuk video yang sudah direkam itu adalah kamera, upload, transcoding, ya storage, CDN, dan juga user. Baik, kita sudah sampai di penutup. Analisisnya adalah berdasarkan rancangan ini, sistem membutuhkan beberapa komponen utama yang saling terintegrasi, mulai dari capture, encoding, transcoding, media server, storage, CDN, hingga user. Pilihan kodek dan protokol disesuaikan dengan kebutuhan streaming agar kualitas media tetap baik dengan penggunaan bandwidth yang efisien. Kesimpulannya adalah perancangan sistem multimedia ini menunjukkan bahwa setiap komponen memiliki peran penting dalam menghasilkan layanan untuk yang efisien, stabil, dan dapat menangani banyak pengguna. Dengan kombinasi kompresi multimedia, protokol komunikasi, pipeline streaming, media server, storage, dan CDN, sistem dapat mendukung kebutuhan live streaming maupun video on demand secara lebih optimal. Evaluasi untuk kedepannya adalah hasil perancangan menunjukkan bahwa sistem sudah mencakup komponen otak utama yang dibutuhkan dalam distribusi multimedia, penggunaan kodek, protokol streaming, media server, storage, CDN, dan pipeline multimedia telah disesuaikan dengan kebutuhan sistem. Namun sistem masih dapat dikembangkan melalui pengujian kualitas video, bandwidth, latency, paket loss, dan kemampuan menangani banyak pengguna. Evaluasi ini diperlukan juga untuk memastikan sistem mampu memberikan layanan multimedia yang stabil dan juga optimal. Kurang lebihnya, untuk penugasan ulangan akhir semester dari sistem multimedia cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.